Namaku Ujang. Asalku dari Garut. Aku bekerja di usaha pamanku. Dia seorang pengusaha yang sukses di bidang kuliner. Dan kuliner yang beliau geluti adalah usaha makanan dan minuman yang bahan utamanya adalah buah-buahan. Sudah lumayan lama aku bekerja bersama paman. Pekerjaanku adalah sebagai pencari bahan baku yang bahan utamanya adalah buah-buahan. Dan aku sudah punya langganan buah di perkampungan yang tidak jauh dari tempat usaha pamanku. Selama aku bekerja sebagai pencari buah, tidak ada hal-hal yang aneh terjadi. Sampai semua berubah ketika hari itu tiba. Kejadian ini terjadi saat aku diharuskan mencari alternatif bahan baku lain. Karena saat itu musim paceklik dan gagal panen. Karena susah sekali untuk mencari buah-buahan, akhirnya aku bersama rekan kerjaku mencari buah-buahan keluar daerah perkampungan. Tepatnya di luar kota. Bahan utama buah untuk usaha pamanku adalah buah mangga. Dan saat itu, mangga sedang sulit untuk didapatkan. Mau tidak mau, aku bersama Joni, teman sepekerjaanku, mencoba pergi keluar kota untuk mencari buah mangga lainnya. Aku ingat betul saat itu aku dan Joni mencari buah mangga sampai ke daerah Indramayu. Karena katanya Indramayu sangat terkenal dengan buah mangganya. Pagi itu sekitar jam 5:30, aku dan Joni pergi mengendarai mobil pick-up menuju Indramayu. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi, kami sampai di kota Indramayu. Sesampainya di sana, kami menemui seseorang yang mempunyai kebun mangga. Aku dapat rekomendasi tempat ini dari pamanku. Tanpa basa-basi, kami mengobrol dengan pemilik kebun dan mulai bernegosiasi. Bapak itu sepertinya sudah hafal maksud kami. Dia pun mempersilahkan kami melihat buah mangganya yang masih ada di pohon. Pohon-pohon mangga terlihat sangat banyak di pekarangan rumahnya yang luas. Cukup luas kebun mangga di sini. Dan sudah banyak juga buah yang dipanen. Kami diperkenankan untuk memanen sendiri. Tapi Bapak itu hanya berpesan untuk tidak memanen 3 pohon mangga yang berada di paling ujung kebun. Dengan rasa senang, kami pun langsung mengiyakan pesan Bapak tadi. Aku dan Joni segera memanen buah mangga yang ada di kebun itu. Ya, kira-kira ada 15 pohon mangga yang kulihat. Hampir 10 pohon mangga selesai kami panen. Dan sisa 5 pohon mangga lagi. Berarti ada 2 pohon mangga lagi yang belum kami panen. Karena yang 3 tidak diizinkan oleh pemilik kebun untuk dipanen. Singkat cerita, waktu berlalu. Senja sudah mulai turun. Kami istirahat sejenak di dekat salah satu pohon mangga yang ada di kebun. Kulihat bapak pemilik kebun
sedang duduk santai di teras dekat rumahnya. Bapak itu sempat menawari kami untuk makan. Awalnya kami menolak, namun Bapak itu memaksa kami. Mau tidak mau, kami pun mengiyakan. Dan setelah selesai makan, kami segera melanjutkan memanen buah mangga. Sampai belum lama kami mulai memanen kembali, hujan tiba-tiba saja turun. Kami pun langsung bergegas memanen buah-buah walaupun diguyur hujan. Sampai tak terasa, kami pun akhirnya selesai memanen semua pohon yang ada di sana. Setelah selesai, kami pindahkan hasil panen ke dalam mobil pick-up. Namun, ketika kami sedang sibuk memindahkan semua buah yang kami panen, aku baru teringat. Kami tidak sengaja memanen semua pohon yang ada di sana, termasuk 3 pohon yang dilarang oleh pemilik kebun itu. Karena ketika itu kami sedang diburu-buru karena hujan dan benar-benar lupa. Karena kami takut mendapat omelan dari bapak pemilik kebun, kami memutuskan untuk tidak memberitahunya. Selesai mengurusi pembayaran, kami langsung bergegas pulang. Di tengah perjalanan, aku membahas dengan Joni tentang hasil panen tadi. Namun Joni berkata jangan terlalu dipikirkan. Yang penting pembayaran buah mangganya sudah selesai dan sesuai. Kami lanjut berjalan di malam hari yang gelap ditambah hujan turun cukup deras. Di tengah perjalanan kami memutuskan untuk menepi di salah satu terminal angkot. Karena Joni ingin buang air kecil. Sambil menunggu Joni, aku pun merebahkan badanku untuk sedikit beristirahat. Sampai dari arah spion, aku melihat ada seorang perempuan berjalan menghampiri mobilku. Perempuan itu terlihat membawa bakul. Rambutnya panjang diikat dan memakai baju semi kebaya seperti seorang pedagang, begitu pikirku. Dari spion mobil kulihat dia berjalan menghampiriku dan berhenti tepat di sebelah pintu mobilku. Saat itu kaca mobilku memang terbuka. Aku pun langsung duduk melihat ke arah perempuan itu dan bertanya, "Ada apa, Neng?" Perempuan itu melihat ke arahku
berbicara apa-apa. Agak sedikit aneh. Sampai raut ekspresinya berubah. Agak ketus, terlihat marah, dan dia berkata, "Mas, maaf, kok mangga punya saya dipanen?" Mendengar itu sontak aku pun terkejut, kaget, dan tidak bisa berkata apa-apa. Perempuan itu lalu berjalan ke arah belakang mobil. Aku sempat bertanya-tanya, siapa perempuan itu? Kenapa dia tahu aku sudah memanen? Penasaran, aku langsung keluar mobil untuk mengejar perempuan itu. Dan ketika aku turun untuk mengejarnya, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Aku cari ke sekitar. Belum sampai beberapa detik dia beranjak dari tempat berdiri. Tidak masuk akal kalau tiba-tiba tidak terlihat lagi. Ketika aku sedang mencari-cari, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Ternyata itu Joni, temanku. Dia bertanya sedang apa. Kenapa keluar dari mobil? Aku pun tidak menjawabnya dan segera mengajaknya untuk segera pulang. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah pamanku sekitar jam 10 malam. Setelah menurunkan semua hasil panen, kami pun segera pulang. Sampai di rumah, aku langsung bersih-bersih, mandi, dan ingin segera tidur. Karena badanku ketika itu sudah mulai terasa pegal. Selesai mandi, aku pun langsung baringkan badanku ke atas tempat tidur. Berusaha untuk terlelap. Malam itu benar-benar sunyi. Sampai suara anjing tiba-tiba saja terdengar melolong sangat panjang. Membuatku yang tadinya mengantuk dan ingin terlelap, tiba-tiba saja terjaga. Suaranya terdengar melolong sangat jelas, seperti di depan rumahku. Sempat aku berpikir, itu suara dari mana ya? Terlebih setauku di daerah rumahku, tidak ada yang memelihara seekor anjing. Aku lalu duduk, terdiam di atas tempat tidurku. Memasang telingaku dengan seksama mendengar suara lolongan anjing yang masih terdengar sangat jelas di telingaku. Dan perlahan suaranya menghilang. Seketika setelah suara lolongan anjing itu menghilang, terdengar ada suara gaduh di depan kamarku. Seperti suara langkah kaki yang sedang mondar-mandir tepat di depan kamar. Penasaran, aku pun beranjak dari tempat tidurku menuju pintu kamar. Dan ketika pintu kamar dibuka,
Astaga! Berdiri tepat di depan pintu kamarku seorang perempuan membawa bakul dengan baju putih seperti kebaya yang lusuh dan wajahnya pucat menyeramkan. Itu sosok perempuan yang sama seperti kulihat tadi di terminal. Namun kali ini rambutnya diurai dan terlihat sangat panjang sampai menyentuh lantai. Badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya melotot seakan mau keluar dari wajahnya. Perempuan itu terlihat sangat marah. Dan tiba-tiba saja, dari ekspresi marah itu, perempuan itu tersenyum lalu tertawa sangat menyeramkan. Ketika tertawa, seluruh badannya bergetar. Aku mundur perlahan dan langsung membanting pintu kamarku dan menutupnya. Aku berlari ke tempat tidur langsung menyelimuti diriku. Suara tertawa itu perlahan menghilang. Sampai tiba-tiba ada yang menarik selimutku. Terus ditarik sampai terlepas dari peganganku hingga terjatuh ke lantai. Aku langsung menutupi wajahku dengan bantal. Berdoa sebisa mungkin. Sampai ketika sudah cukup lama dan semua terasa hening, aku melihat ke sekitar. Sosok perempuan itu sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya aku ceritakan apa yang kualami pada Joni. Di luar dugaan, Joni pun semalam diganggu oleh sosok perempuan yang ciri-cirinya persis seperti yang kulihat semalam. Namun Joni didatangi lewat mimpi. Kami pun berpikir bahwa ini ada kaitannya dengan pohon mangga yang kemarin. Agar lebih tenang dan lebih jelas, kami memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Ke rumah bapak pemilik kebun mangga. Sampai di sana, bapak pemilik kebun itu seakan sudah tahu apa yang akan kami ceritakan. Karena pertanyaan yang dia lontarkan pertama, kenapa tidak bilang kalau sudah memetik buah di pohon itu? Bapak itu langsung cerita kenapa kami dilarang memetik 3 pohon yang ada di paling belakang. Karena dulu di area pohon mangga yang paling ujung itu ada sebuah makam seorang perempuan yang dulunya meninggal karena dibunuh oleh suaminya. Siapa orang itu? Dan di sebelah mana makamnya? Bapak itu sebenarnya tidak tahu. Yang jelas, di sekitar atau di antara 3 pohon mangga itu, salah satunya ada makamnya yang mungkin sudah terkubur cukup lama. Dan 3 pohon mangga itu sudah ada dari dulu, sejak pertama kali bapak pemilik kebun itu pindah. Jadi sebenarnya itu bukan miliknya. Sampai saat itu pernah suatu ketika pohon itu dipanen. Dan yang terjadi,
para pekerja yang memanennya jatuh sakit. Bahkan sampai ada yang kesurupan. Dan itu terjadi beberapa kali ketika pohon itu dipanen. Sejak itu, bapak pemilik kebun tidak berani lagi memanen pohon yang ada di paling ujung kebunnya. Karena mungkin ada penunggunya yang tidak suka jika buah di pohonnya itu dipanen.